Ayo pergi ke Cina. Sejak 2018, Xi Jinping itu sudah memastikan dirinya menjadi pemimpin Cina sepanjang masa. Pergi ke Rusia 2020 tahun lalu, dia sudah memastikan dirinya berkuasa sampai 16 tahun ke depan. Nggak boleh interupsi, karena yang ditukangi adalah konstitusi. Look at yourself. Kita kira-kira bagaimana? Soekarno mendeklar diri sebagai presiden seumur hidup, Pak Sutrisno. Ojo lali kok. Ya toh? Dengan cara berbeda, Raja Jawa nama Soeharto ingin berkuasa sampai, dan Nejar Juli sama Trisno merasa bangga, aku yang nurunkan. Enggak. Senario internasional memaksa itu harus keluar. Dikasih duit nih orang-orang. Mungkin sama dia nggak sampai. Nggak sampai. Bagaimana membiayai pergerakan? Nggak ada itu, Tris. Nah, menyuruh anak buah yang kader-kader kita itu aja pun ke DPRD, ongkosnya ada bang, dia bilang juga. Padahal itu kader asli. Apalagi meruntuhkan Soeharto, yang di situ semua kekuatan militer kita kelima atau keenam waktu itu. Itu yang dilawan. Siapa yang ngelawan ini? Mereka, UNDP. Demokratisasi ini luar biasa, sangat buruk. Apa jalan keluar? Jadi kita harus mencari akar masalah supaya tahu apa terapi untuk itu. Ibarat dokter harus melakukan diagnosis yang benar supaya dia tahu penyakit apa. Dengan mengerti penyakit itu maka keluar resep. Jangan malpraktek terus. Dan Indonesia terus menerus melakukan malpraktek. Tapi ada buzzer di situ. Yakinlah kesalahanmu tidak akan diekspos karena seluruh media adalah pasukanmu. Semua media adalah partai politik. Partai politik, dia partai politik. Partai politik dalam arti kata dia punya misi. Misinya itu apa? Kita tahu. Maka seorang Mukhtar Lubis kalau dihadirkan lagi di sini, gambarnya tidak dibikin orang ini, ada ya? Dia akan tahu. Oh, ini nggak pernah baca koran perjuangan. Wartawan pejuang nggak pernah kenal orang ini. Yang mereka tahu adalah wartawan transaksional yang kuning-kuning, dan korannya koran kuning. Sahabatnya Trisno Pangaribuan, pasti dia marah itu ya. Kira-kira begitu. Kalian jangan terlalu melihat itu sebagai hal indah. Saya dengan Trisno itu sangat lazim berkelakar begitu. No hard feeling lah. Oke, what's ke depan ini? Ini saudara kalian. Bukankah terasa bagi ubah Simar Mata kah itu? Pasar Ibu. Ada satu lagi ubah Simar Mata juga. Ada satu lagi itu yang dari apa itu? Angkutan-angkutan itu siapa namanya? Israel. Itu saya udah lama gak jumpa sama orang-orang itu. Nah, kan terasa apa yang ada pada living reality otak kita dan masalah kita nggak pernah diperjuangkan ini. Substansinya sangat rendah yang mereka perjuangkan. Apa sebab? Kemarin ada pertanyaan wartawan ke saya, Pak, mau direvisi undang-undang pemilu. Saya bilang, jangan lakukan itu. Kalau kau harus lakukan, syaratnya dua. Pertama, harus berbarengan dengan undang-undang politik. Yang kedua, kau harus belajar dulu intensif secara filosofis kepada Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada dinukilkan 5 misi pendirian negara. Ini yang tak dipahami oleh rejim demi rejim. Tak dipahami oleh rejim demi rejim. Maka urusannya begini. Dan setiap orang merasakan kita masih reformasi sampai sekarang. Enggak. Reformasi itu berakhir saat amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu rejim apa? Lihat aja SBY. Apa kecenderungan-kecenderungan dia? Namailah rejim dia itu sesuai dengan kecenderungan SBY. Apa kecenderungan Jokowi? Jadi dia bukan rejim reformasi. Sudah berakhir pada amandemen keempat. Karena di situ sudah selesaikan software negara di situ tuh. Nah itu.
Tetapi itu tidak juga menyelesaikan masalah Indonesia. Kita tetap negara jajahan dalam pengertian yang sesungguhnya. Kalaupun Belanda, Prancis, Inggris, Portugal, Jepang tidak lagi datang ke sini bawa pasukan. Doktrin Trisakti itu tetap juga dikemukakan oleh Trisno di partainya. Tapi nggak ada koherensi dengan living reality yang ditata oleh dia. Ucapan-ucapan itu dead metaphor. Mudah-mudahan masih ingat apa itu doktrin Trisakti. Berdaulat politik, berdikari ekonomi, dan berbudaya dan berkebudayaan dan budaya. Nggak ada, habis semua itu. Nggak ada korelasinya dengan kebijakan nasional. Habis. Ngomongnya aku benci sama produk asing, tapi sisuk meneh ngomongnya monggo. Kita ngerti lah itu. Apa di situ ada, wah, agak aneh itu begitu Tuhan. Jadi apa masalah? Pertama, jika mau melakukan semua itu, saya malah desak lakukan itu, perombakan itu, yang saya sebut dengan legal framework politik dan demokrasi di Indonesia. Rombak semua itu, pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah melahirkan sampai 4 kali amandemen dengan sebuah legal framework demokrasi dan politik yang baru. Apa pakem paradigmatik untuk membangun legal framework itu? Disitulah saya undang kita semua membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada 5 gagasan besar. Pertama, bahwa penjajahan tidak boleh lagi di atas dunia. Mengapa? Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, pri keadilan. Indonesia 3,5 abad dijajah, maka sensitivitas dia terhadap hal seperti ini luar biasa. Kalian tak percaya bahwa penjajahan itu tidak hanya orang lain yang datang ke sini, bangsa lain, negara lain, tapi antar warga negara dengan kelompok-kelompoknya itu juga penjajahan substantif. Tanya Trisno, berapa banyak itu kepemilikan lahan orang-orang tertentu, sehingga pertanian Indonesia nggak bisa bangkit-bangkit. Pak Jokowi memang bagi-bagi sertifikat kemana-mana, tapi yang dibagi itu kan tanah atau warisan itu. Padahal yang diinginkan oleh Ubah, bagi saya 5 hektar tanah itu. Nggak ngerti, nggak berani, pasti nggak berani. Padahal hanya itu solusinya. Kenapa datang orang Eropa ke sini? Karena dia tahu subur sekali Indonesia ini. Mestinya sekarang tahun 2021 Indonesia adalah menjadi mangkok pangan dunia dan pengendali politik pangan dunia. Sekarang impor. Terus-menerus impor. Pura-pura berkelahi antara bidang ini dengan bidang itu soal data. Selamat jalan terus juga. Dihina kita ini. Dihina kita itu. Jadi pertama, penjajahan oleh siapapun harus masuk menjadi sebuah pesan utama yang akan mewarnai perumusan baru legal framework demokrasi dan pemilu Indonesia. Yang kedua, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Bagaimana bunyinya? Melindungi seluruh tumpah darah atau bangsa itu. Pokoknya manusianya dan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya, dan wilayah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Perlu sekali. Maka akan malulah Indonesia jika ada satu orang pun yang mengalami penderitaan dibiarkan terus, apalagi mati. Nggak boleh. Harus yang utama itu. Harus. Dan jangan serahkan wargamu untuk diadili oleh pasukan-pasukan lain. Dan jika ada pun orang yang stateless datang ke Indonesia, diusir, you harus tanggung jawab, ambil itu demi kemanusiaan. Karena kau itu bernegara yang softwarenya dibikin oleh Bapak pendiri negara itu untuk tanggung jawab pada kemanusiaan. Chauvinisme kecil, nggak peduli, nggak perlu, itu kata Bung Karno. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin implementasinya adalah kesehatan dan pendidikan.
Trisno masih bicara soal tadi iuran-iuran BPJS. For me, free of charge. Bebaskan semua. Saya ingin PDIP di situ karena dia besar. Ngomonglah, marhain katanya. Nggak ngerti aku ini. Dia harus keras itu. Dan tiap hari ngomong mengenai doktrin Trisakti. Gimana sih? Saya udah gerak betul. Karena pernah saya tercatat menjadi pengurus di Bamusi itu. Diusir gara-gara saya nggak mau berhenti pegawai negeri. Apaan ini partai politik? Gawat nih saya bilang. Nah, yang terakhir adalah pendidikan. Ini sekolah apa sekarang? Kuliah apa? Nah, kalau dia mau S3 3 kali berganti-ganti, selagi masih di negeri harus dibayar negara. Berapa sih? Sampai uang pulsa pun mestinya bebaskan itu. Gimana sih? Cengap-cengap semua orang sekarang. Saya ngajar pakai ini, aduh kasihan. Dari 50 cuma 3 yang bisa ikut Zoom. Udahlah kalau begitu. Punya nggak itu akun WA? Pakai WA lah. Nah, hari ini dibuat, mungkin besok dia baru bisa buka dengan meminjam teman lain. Masa nggak prihatin ini Trisno, Partai Rakyat ini, Partai Wong Cilik ini? Bicaralah Pak. Setidaknya untuk 3 tahun ke depan, senyampang kita tidak bisa meramalkan kapan berakhirnya COVID ini. Bebaskan semua itu Pak. Hilang satu generasi kita nanti ini tanpa sekolah. Kan berabad-abad kita memahami bahwa orang tua nggak perlu campur tangan anak sekolah itu pelajarannya. Itu urusan guru.